Katanya Nietzsche, agama itu konstruksi sosial. Wahyunya dari Allah mungkin, melalui Nabi, dibukukan jadi kitab suci. Tapi ketika itu dipraktekkan dalam sebuah institusi, itu konstruksi manusia sudah. Dan oleh umatnya, konstruksi manusia ini banyak dianggap konstruksi Tuhan. Ya kalau dianalogikan dengan agama kita, fikihmu itu hasil pikirannya Imam Syafi'i. Islammu, teologimu hasil pikirannya Imam Asy'ari. Tasawufmu mengikuti Imam Ghazali mungkin. Konstruksinya manusia semua. Sholatmu yang gaya kayak gitu, itu niru guru-gurumu, ustadzmu kan. Yang lain punya gaya sendiri. Jadi tetap, meskipun Nietzsche yakin tidak ada sumber transendental, sumbernya manusia, seandainya toh kita tidak percaya, kita percaya bahwa itu dari Allah, dari langit, dari akhirat, tetap dia ditafsir oleh manusia, dikonstruksi oleh manusia. Buktinya apa? Yang setiap imam, setiap ulama kadang memahaminya beda-beda. Jadi agama itu konstruksi sosial. Yang kedua, agama sering-sering memaksa kita mengikuti ajaran Tuhan dan memusnahkan insting naluri kita untuk berkembang, untuk jadi orang besar. Kalau bahasanya Nietzsche, will to power kita dibunuh atas nama agama. Terus ketika kita dalam kondisi susah, agama tidak nyuruh kita berjuang. Kadang-kadang malah nyuruh kita pasrah, menyuruh kita ini sudah takdirnya, nyuruh kita yang penting Allah ridho, nyuruh kita ya selesai. Kita dibelenggu, potensi kita diberangus. Ini bahasa kasarnya. Yang ketiga, kita tidak boleh bangkit. Nah, itu kan ini kritik habis-habisan ini pada agama. Agama membelenggu kita tidak bisa jadi besar. Kemudian ketika kita jatuh, kita malah dinasehati yang semakin membuat kita loyo. Sudahlah, dunia adalah penjara bagi akhirat, kehidupan yang sejati. Kalah di dunia enggak masalah, yang penting besok masuk surga. Ya semakin tidak mau berjuang, semakin kita tidak memperjuangkan nasib kita sendiri. Kita kan sering kayak gitu. Temenmu menzolimimu, kamu kan terus biar aja, nanti dosaku biar masuk ke dia, pahalanya dia masuk ke aku. Kan kamu selalu gitu, membiarkan orang menzolimimu. Biar aja, Gusti Allah ora sare, Gusti Allah sing bales, tenang wae, ndak apa-apa wis. Bila perlu suruh dia mukuli kamu terus, suruh dia membuli kamu terus, nanti kan ada yang mentalitasnya kayak gitu. Ya meskipun kalau di Islam apa iya kayak gitu, tapi Nietzsche melihatnya umat beragama itu sering begitu. Ya Allah, ndak apa-apa saya miskin asal engkau ridho. Susah, ya kan? Oke, lu miskin itu kan kalau ditarik lagi berarti butuh bantuan orang lain. Itu sama dengan bilang, ya Allah biar aja orang lain bantu aku asal kamu ridho. Ndak mandiri. Oke, kan sering kamu kayak gitu. Oke, ndak apa-apa kamu membuli aku, nggak apa kalau kamu mencaci maki aku. Yang penting, kan mesti gitu kamu. Terus arahnya ke atas. Yang penting Allah sayang padaku. Itu kadang-kadang untuk nutupi janjane kamu rawani bales, rawani kerengan, ndak berani gegeran. Padahal maunya Nietzsche, loh, kalau kamu tersakiti ya ndak apa-apa, tunjukkan di mana sakitmu.
Kalau kamu malu ya tunjukkan. Tunjukkan kamu malunya tentang apa, maksudnya gitu. Oke. Dan dengan logika yang sama nanti Nietzsche sangat tidak suka dengan yang namanya demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Kenapa? Demokrasi, sosialisme, komunisme itu nganggap semua orang sama. Padahal kan kita beda ya, katanya Nietzsche. Ada yang bodoh, ada yang pinter, itu kan semua ngakui. Ada yang kuat, ada yang lemah, kan kita ngakui ada itu dalam hidup ini. Tapi dalam demokrasi, sosialisme, semua dianggap sama. Bahkan katanya Nietzsche, demokrasi, sosialisme, komunisme itu membolehkan orang-orang idiot menjalankan sistem. Jadi pemimpin kita bukan yang paling kuat di antara kita, tapi orang biasa-biasa yang dapat suara terbanyak. Sejago apapun orang, kalau tidak ada yang milih, dia tidak akan jadi pemimpin. Sistem kayak gini, katanya Nietzsche, adalah sistem yang tidak manusiawi. Harusnya pemimpin itu ya yang paling jago. Biasanya pemenangnya itu orang biasa-biasa dalam sistem ini. Kenapa? Karena orang itu nyari yang selevel sama pikirannya, sama levelnya dengan dia. Yang di atas dia enggak, yang beda sama orientasinya dia enggak. Maka karena mayoritas itu orang biasa, yang dipilih oleh mereka pasti juga orang biasa. Jadi demokrasi, sosialisme, komunisme itu dikritik oleh Nietzsche. Alah, demokrasi paling apapun yang terjadi yang dipilih ya sesuai logikanya orang banyak. Dan orang banyak itu selalu orang biasa. Tidak pernah ada orang istimewa itu banyak. Kalau ada yang bilang kita yang hadir malam ini semuanya adalah istimewa, itu mesti basa-basi. Tidak ada orang istimewa, orang kuat itu 1-2. Nah, cuma orang-orang ini sering nasibnya jelek. Kenapa? Karena dia tidak cocok dengan logika mayoritas. Itu katanya Nietzsche. Jadi agama, demokrasi, sosialisme, komunisme, kesetaraan, ini logika-logika yang dibenci oleh Nietzsche. Bikin orang pasif, bikin orang tidak keluar dari kotaknya. Ya sudah, berarti hidup ini semacam ini. Kamu tidak bikin terobosan. Jadi maunya Nietzsche itu jadilah orang besar.